Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Oke, Bang, seperti yang tadi sudah kita bicarakan nih Bang Andri, kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang tentunya sudah hadir di sini ya. Nanti perbincangan itu terkait menyoal atau bertemakan tentang zakat fitrah. Bang udah zakat belum? Udah dong. Udah dong. Ya. Nah, pemirsa juga siapa nih yang belum zakat di rumah, ayo cepet-cepet. Karena bentar lagi kan udah mau lebaran. Benar, bentar lagi udah mau lebaran. Dan nanti setelah segmen ini, di tengah-tengah perjalanan segmen ini, mungkin nanti juga kita kasih informasi buat pemirsa yang mau menyalurkan zakatnya bisa kemana? Bisa kemana ya? Betul. Makanya simak terus di segmen kedua kali ini. Dan langsung aja kita sapa kepada Bapak Abdul Aziz. Halo, assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat, biasa. Jos pokoknya Pak Aziz. Ya perlu kita ketahui juga Bapak Abdul Aziz ini merupakan salah satu ketua Baznas Kabupaten Bekasi ya Pak Aziz ya, betul ya? Oke, Pak Aziz, apa ya? Kan seperti tadi sudah kita dengar nih sama-sama Pak Aziz, kita akan membahas hari ini soal zakat. Iya. Nah, sebenarnya Pak Aziz, kalau kita boleh tahu nih, Badan Amil Zakat Nasional ya, Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi ini sebenarnya mengurusi zakatnya itu di wilayah atau di ranah apa sih Pak Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pemirsa Badar TV yang berbahagia, bahwa Basnas itu mengelola tentang zakat, infak sodakoh, dan juga CSR. Dan juga CSR. Betul. Oke. Bagaimana dana-dana zakat, infak sodakoh, dan dana CSR atau DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, itu dikelola baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya. Oh, dari mulai ngumpulin sampai yang distribusi itu sama Basnas. Dan itu perlu ada perencanaan. Oke. Kemudian juga pelaksanaan. Kemudian juga ada pemberdayaan. Kemudian juga ada evaluasi. Dan tentunya ada controlling. Oh, seperti itu. Wow, berarti memang apa ya? Semuanya terorganisir harus ya, seperti itu. gitu ya. Karena ini mengelola dana umat. Betul. Harus transparan, harus terbuka, harus amanah. Ya. Dan buat si pengelola zakatnya itu harus profesional. Oke. Nggak kaleng-kaleng gitu. Betul lah, karena mungkin itu godaan yang paling terbesar adalah pada orang-orang itu ya, karena mereka biasanya kan orang Basnas ngelihat uang yang banyak mungkin ataupun lihat apa yang banyak gitu loh Bang. Kayak kalau nggak kuat-kuat iman pastinya kayak jangan sampai lah, pasti orang Basnas itu orang-orang pilihan pastinya. Harus, karena memang menjadi ambil zakat, baik itu di Basnas maupun di UPZ ataupun di lembaga-lembaga zakat lainnya, itu yang pertama niatnya yang benar. Yang betul. Oke, benar. Nah, baik nih Pak Aziz, ini kita berbicara tentang zakat fitrah. Ya, tentunya zakat yang fitrah harus ditunaikan atau suatu kewajiban bagi umat muslim ya, harus membayar zakat fitrah sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, sebetulnya dari kata zakat fitrah ini apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu sama Pak Aziz gitu. Iya, kita mengenal zakat itu lebih sering tentang zakat fitrah. Karena zakat itu sebenarnya ada dua. Ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Tapi masyarakat lebih mengenal zakat fitrahnya. Nah, karena bahasan kita zakat fitrah, apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu harus berasal karena fitri. Itu makanan. Jadi zakat fitrah itu zakat makanan. Tuh. Kemudian apa sih yang zakat makanan yang akan diberikan itu? Yaitu makanannya yang merupakan makanan pokok bagi kita. Nah, karena kita makannya beras, nasi, beras juga jadi nasi, sehingga lebih diutamakan adalah membayar zakat kita itu dengan makanan pokok, yaitu beras. Dengan beras. Oke, berarti kalau misalnya negara lain mungkin yang makanan pokoknya bukan beras, itu menyesuaikan makanan pokok dari mereka ya? Betul. Seperti gandum, gandum, atau kurma mungkin ya. Iya, kurma bisa juga berarti. Bisa. Zaman Rasulullah itu kurma dan gandum. Oh gitu, zaman Rasulullah kurma dan gandum. Baik Pak Aziz, kalau misalnya begini Pak, andai kata ada satu orang yang dia ingin memaksakan dirinya untuk menunaikan zakat fitrah, sementara kondisi dirinya nggak mampu, akhirnya dia, karena dia mungkin pikirannya mau zakat beras, akhirnya dia minjem dulu nih beras. Dalam arti kata, bahkan yang akan dizakatkan itu statusnya ngutang, ibaratnya gitu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak Aziz? Iya. Ini saya terangkan tentang apa sih dasar menjadi orang untuk membayar zakat wajib fitrah. zakat, ya.
Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, fardu Rasulullah SAW zakat al-fitri minar Ramadan ala nas. Rasulullah memfardukan setiap manusia yang muslim untuk menunaikan zakat fitrahnya di bulan Ramadan. Jadi waktu membayar zakat fitrah itu boleh dari mulai bulan Ramadan, awal Ramadan hingga pada akhir Ramadan. Nah, ketika ada masyarakat ataupun umat muslim yang memaksakan diri membayar zakat fitrah padahal dia tidak terkena untuk wajib menunaikan zakat fitrah, itu tidak boleh. Oh, malah nggak boleh? Nggak boleh, karena memang dia bukannya sebagai muzaki, tetapi sebagai mustahik, penerima. Menerima aja sendiri. Jadi dalam urusan agama tidak boleh memberatkan, karena ada ketentuan-ketentuan dan ada batas-batasnya. Ada batasnya sendiri ya. Pak Hajiz. Nah, tadi kan seperti yang sempat dikatakan juga sama Pak Hajiz bahwasanya zakat fitrah ini salah satunya harus dengan makanan pokok ya, salah satunya dikatakan gitu. Nah, selain makanan pokok atau misalkan kayak beras, gandum dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan sekarang kan zamannya pengen simple nih, Pak Hajiz ya. Aduh, masa iya saya harus nenteng-nenteng beras kalau bahasa orang Cikarang kan gitu ya, bawa beras ke masjid ataupun kemana gitu. Itu kalau misalkan pakai uang tuh bisa nggak? Nah, ini berdasarkan kesepakatan para ulama, termasuk juga dari pihak MUI Indonesia, bahwa zakat fitrah itu memang diutamakan dengan makanan pokok. Adapun kalau misalnya terlalu repot, itu juga bisa dibayarkan dalam bentuk uang atau rupiah. Dan untuk fatwa MUI Kabupaten Bekasi, bahwa besaran zakat fitrah itu 3,5 liter beras setara dengan Rp35.000. 3,5 liter ya berarti ya. 3,5 liter beras. Jadi Bang Odi nggak usah repot-repot, bisa juga dengan uang gitu. Jadi nggak harus nenteng-nenteng Nggak beras usah ya. nenteng beras gitu. kan kalau zaman sekarang kan biarnya lebih praktis gitu. Betul. Iya, benar, makanya pengen duit. Nah, apalagi Pak, kalau kita bicara soal kepraktisan itu, kayaknya kita di revolusi 4.0 ini semuanya itu sudah serba digitalized, serba digitalisasi. Nah, bahkan ada beberapa penyedia platform sosial media gitu, Bang, dia yang menyediakan cara untuk zakat online lah ibaratnya gitu. Nah, itu sebenarnya secara fikih itu hukumnya seperti apa sih, Pak Ustadz? Iya, sama juga Basnas Kabupaten Bekasi juga memiliki program seperti itu dengan berbasis IT 4.0. Sehingga itu kan teknologi yang itu bisa memudahkan orang untuk mengadakan transaksi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan zakat? Apakah secara fikih sah? Itu sah. Karena ketika orang membayar zakat, itu adalah berpindahnya harta muzaki kepada mustahik. Seperti itu. Itu sudah sah seperti itu. Nah, tapi yang belum kebayang sama saya nih Bang, ketika saya mungkin bayar zakat dari dulu nih, saya belum pernah sih yang namanya, meskipun saya milenial nih, tapi saya belum pernah tuh bayar zakat pakai saldo apa gitu, pakai apa ya, pakai uang e-money gitu. Nah, kan setahu saya ada yang harus namanya kita salaman dan membacakan zakat fitrah. Ya, ada ijab kabulan. Nah, kalau misalnya itu gimana Pak Ustadz kalau digital? Itu memang ada itilaf. Sebagian ulama menyatakan memang itu ada ijab kabul. Betul. Sampai saat pun secara manual itu seperti di kantor-kantor Basnas ataupun di UPS masjid itu ada ijab kabul antara si muzaki dengan si mustahik gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan teknologi seperti itu? Nah, saya juga mendapat pencerahan dari Basnas Pusat seperti itu. Ternyata memang ketika orang membayar zakat itu adalah pindahnya harta seseorang yaitu muzaki kepada mustahik, dan itu sudah sah seperti itu. Meskipun ada fase yang ijab kabulnya itu dihilangkan. Betul. Jadi memang ada dua versi. Ada yang itu membolehkan, ada juga tidak boleh, harus ada ijab kabul. Itu. Seperti itu. Baik, Pak Hajiz. Nah, selain itu juga nih kita berbicara tentang zakat melalui Basnas ya, Kabupaten Bekasi tentunya. Pak, kalau boleh tahu Pak, ada nggak sih dari Basnas sekarang yang ditargetkan untuk pengumpulan zakat ini berapa sih, kalau boleh tahu kali ya?
Ya kalau target sih sebanyak-banyak ya. Itu banyak-banyak. Itu banyak-banyak ya. Tapi yang jelas bahwa Basnas Kabupaten Bekasi sesuai dengan visinya, yang pertama itu kan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Karena masyarakat kita, terutama di Kabupaten Bekasi, yang kita ketahui itu masih banyak sekali masyarakat yang belum menyadari bahwa dia punya kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, terutama zakat mal. Jadi kewajiban menunaikan zakat itu diabaikan saja gitu. Padahal itu merupakan rukun Islam. Sama ketika kewajiban menunaikan ibadah sholat. Sholat puasa dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana juga Basnas bisa menjadi pusat data zakat. Seperti zakat fitrah sekarang nih, kami kan mempunyai UPZ masjid yang tersebar di 23 kecamatan. Nanti mereka laporan kepada kita, sehingga berapa sih zakat yang kita dapatkan tahun ini, kemudian pendistribusinya kemana saja, ada berapa mustahik yang bisa disalurkan atau menerima zakat dari dana zakat fitrah seperti ini. Sehingga dengan data-data itu kita bisa mengetahui, oh angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi seperti ini, kantong-kantong kemiskinan bisa ketahui, sehingga untuk selanjutnya itu menjadi bahan evaluasi buat Basnas terutama dan juga para penggiat lembaga zakat lainnya. Yuk kita keroyok, ayo kita bantu sehingga kantong-kantong kemiskinan ini bisa kita kurangi, malah kita hilangkan seperti itu. Oh, keren banget sih memang. Karena yang ketiga juga kita ada programnya sesuai dengan misi Basnas. Bagaimana dengan dana zakat ini bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin kalau itu tadi kan sudah dijelaskan ya pemaparannya dari mulai zakat fitrah, terus juga penjelasannya ya tadi. Nah, nah, sekarang pemirsa nih yang belum menunaikan zakat, tapi masih di rumah atau masih mager atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin gimana, Pak Aziz? Kalau misalkan mau zakat melalui Basnas, bisa diinformasikan mungkin sama pemirsa di rumah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa. Bagi para pemirsa Badar TV yang belum menunaikan dana zakat fitrah, kami sarankan segera tunaikan zakat fitrah karena sebentar lagi mau lebaran loh. Sudah mau habis bulan suci Ramadan, sehingga jangan sampai lupa kita untuk menunaikan dana zakat fitrah ini karena merupakan kewajiban. Nah, bisa melalui UPZ masjid maupun musola yang tersebar di 23 kecamatan. Sehingga kita memiliki UPZ sudah sangat banyak. Silakan mendatangi UPZ Basnas ataupun lembaga amil zakat lainnya selain Basnas juga menerima dana zakat zakat fitrah sehingga kewajiban kita bisa gugur. Kemudian kondisi pandemik seperti ini seperti apa? Nah, tadi juga kami sudah mempunyai program dengan membayar dengan GoPay ataupun dengan OVO, kemudian juga pakai kris itu kan. Sudah juga kami program seperti itu. Pokoknya apa yang masyarakat mau kami sediakan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk masyarakat tidak bisa menunaikan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah. Seperti itu. Jadi udah porsi lengkap semua nih Bang. Iya benar, memang paket lengkap sudah. Yang namanya teknologi itu memang harusnya memudahkan dan membantu kita, apalagi dalam hal beribadah ya, Pak Aziz ya. Oke, Pak Aziz, kalau misalnya pemirsa Badar TV di rumah nih kan mau bayar nih, kalau misalnya kan tadi kan yang Pak Aziz datang itu kan ada sebutan UPZ itu apa sih kalau boleh tahu kepanjangannya? Unit penerima pelayanan. Jadi UPZ itu unit pengumpul zakat. Oh, unit pengumpul zakat. Oke. Itu bisa ke masjid-masjid ataupun tempat-tempat ke musola itu bisa ya. Nah, kalau misalnya mau datang langsung ke kantor Basnas nih yang ada di Masjid Pemda Kabupaten Bekasi itu boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan. Boleh, silakan, dan menerima, membawa beras terima, bisa. Uang tunai terima, bisa. Semuanya diterima. Atau mungkin nih yang lagi nonton misalkan jauh ya, mungkin bisa langsung follow aja akun Instagramnya, ada ya. Ada. Kabupaten Bekasi ya. Basnas Kabupaten Bekasi. Oke, langsung aja berarti kalau gitu. Dan di situ porsi lengkap juga, ada nomor HP-nya juga ya. Ada. Dan akun sosial medianya juga di situ ada lengkap semua. Jadi tinggal langsung di kontak saja melalui siapanya. Dan setiap pembayaran zakat fitrah maupun zakat mal itu kita berikan tanda terima. Seperti zakat fitrah itu ada besarannya.
Jadi itu yang membedakan Basnas dengan yang lain, karena memang biasanya saya kalau itu nggak pernah ada kwitansi lah, ibaratnya nggak Iya. ada. Kemudian juga pendistribusiannya harus jelas. Jadi kami dapat dari siapa, pendistribusi untuk siapa. Dan kami berbasis itu by name, by address. By name, by address. Jadi harus ada nomor NIK, Oke. nomor induk kependudukan, sehingga kepada siapa kita memberikan itu harus jelas orangnya. Bukan kaleng-kaleng buat asal. Bukan kaleng-kaleng. Ya, Baik, baik. Ini waktunya juga terbatas Ya, betul Bapak, banget, Pak Aziz. Karena kita harus jeda terlebih dahulu. Mungkin nanti kita di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi sama Siap. Pak Aziz. Oke, kalau gitu kami ucapkan terima kasih banyak Terima kasih kepada Pak banyak. Abdul Aziz, dan salam juga untuk seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Bekasi. Dan pemirsa, itulah tadi segmen kedua tentang zakat fitrah dan juga tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Jadi buat yang belum bayar zakat silakan langsung aja, dan kita akan masuk ke segmen ketiga. Tapi setelah jeda yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.